kita sebagai warga yang ada di Puri ini tentunya kita pikirkan maintenance seperti apa, gimana kita, apakah terus-terusan kita akan ngerogoh saku kita untuk ini kan seperti itu. Nah akhirnya kita cenderung untuk membuka peluang untuk wisata dengan penyajiannya beraneka ragam, bukan budaya saja, kesenian juga kita tonjolkan di sana. Jadi di Kerambitan, kesenian yang ada di Kerambitan itu semuanya kayaknya pusat kelangkaan kesenian itu ada di Kerambitan. Ya kami mohon juga perhatian daripada pemerintah, Puri itu kembalikan lagi eksistensinya seperti dulu. Jadi otomatis tanpa kita promosi pun mungkin tamu-tamu akan pasti ingin melihat keaslian, tatanan dan sebagainya. Pemerintah utamanya jangan sampai Puri itu dicuekin gitu aja. Karena cikal bakal kota walaupun apa Bali ini pada umumnya itu semua awalnya dari situ. Selamat datang kembali di channel YouTube Hanura Bali Official. Hari ini kita akan berbincang-bincang soal eksistensi Puri dan juga bagaimana Puri ini bisa menjadi motor penggerak pariwisata budaya atau simpelnya juga bisa kita bilang sebagai wisata Puri. Hari ini sudah hadir bersama kami tokoh Puri yang dari Puri Kerambitan Tabanan, Anak Agung Ngurah Gede Puja Utama. Pendampingan tuh? Becek. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, kebetulan beliau adalah juga Ketua DPC Hanura Tabanan dan juga selaku tokoh Puri sebagai Ketua Garda Puri Sejebak Tabanan. Nah, mungkin ini bisa sharing atau bisa cerita karena ini kita bicara pariwisata 2 tahun ini ketika pandemi kan pariwisata Bali lumayan cukup terpuruk gitu. Tapi di sisi lain Bali sebenarnya masih punya potensi atau kekuatan yang mungkin sepengamatan Tiang belum tergarap optimal juga kalau bicara aspek pariwisata budaya, yaitu Puri. Eksistensi Puri atau keberadaan Puri yang juga punya fungsi, tidak hanya punya fungsi kultural maupun sosial, tapi juga ada aspek ekonomi atau Puri juga bisa menggerakkan ekonomi begitu, dengan misalnya menjadi destinasi pariwisata. Nah, bagaimana pandangan Atu selaku tokoh Puri Kerambitan Tabanan dan juga salah satu ketua partai politik Hanura di Tabanan melihat eksistensi Puri di Bali dulu secara umum, baru kita bicara di Tabanan. Dan mungkin fungsi Puri itu sebenarnya apa gitu? Silakan Atu. Ya, makasih Pak Yan. Fungsi Puri sebenarnya banyak sih, fungsinya Puri untuk berkolaborasi, bersinergi dengan masyarakat gitu kan. Kayak tatanan Puri itu dibentuk sedemikian rupa, ada ancak saji, ada kalau di Puri Kerambitan ada cangkem kodok gitu kan. Jadi untuk bersinergi dengan masyarakat, sosialisasi sosial masyarakat itu masyarakat ada timbal balik dengan Puri begitu. Puri pun begitu dengan masyarakat gitu. Jadi disiapkanlah tatanan seperti itu. Jadi kegiatan masyarakat, contoh apa kegiatan masyarakat tuh biar bisa dilaksanakan ada tempat lah gitu. Jadi Puri sudah menyediakan seperti itu. Itu mungkin leluhur kita sudah menginspirasikan seperti itu, dibuatkan seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk saling gini sama masyarakat, karena itu tujuan Puri adalah bersosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat pun begitu merasa merasa bangga juga, punya fasilitas, bangga dengan Puri, ada Puri di situ di desanya itu, di kampungnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara fungsi Puri, bagaimana sebenarnya eksistensi Puri di Bali, khususnya juga spesifik di Tabanan tentu gitu. Jadi begini, kalau Puri ini kan tentunya kan di zaman saat ini kan gitu, jadi maintenance yang berat. Maintenance yang berat karena luas Puri tidak seperti BTN gitu kan. Luasnya seperti di Kerambitan itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 hektar lah kalau dihitung semuanya. Dan tadi tidak bicara hanya pada aspek maintenance fisik, tapi kan bagaimana maintenance budaya atau tradisi-tradisi kan begitu melestarikan itu kan itu juga. Jadi ada hubungannya nanti ke sana. Makanya yang bilang maintenance itu agak berat. Jadi otomatis gimana caranya kita mendatangkan uang untuk merawat Puri tersebut kan gitu. Kalau kita mau
mengajukan permohonan tolong rawat puri saya, nggak etis rasanya kepada pemerintah gitu kan. Tapi ya kita juga tidak menutup kemungkinan bantuan dan sebagainya dari luar, umpamanya seperti UNESCO dan sebagainya, ya silahkan saja kan begitu. Tapi kita sebagai penduduk yang ada di Puri ini, warga yang ada di Puri ini, tentunya itu yang kita pikirkan, maintenance seperti apa, gimana kita, apakah terus-terusan kita akan ngerogoh saku kita untuk ini kan seperti itu kondisi saat ini lagi. Nah akhirnya kita cenderung untuk membuka peluang untuk wisata. Nah tentu dengan penyajiannya dengan yang istilahnya beraneka ragam, bukan budaya saja, kesenian juga kita tonjolkan di sana. Seperti di Keramitan, kesenian yang ada di Keramitan itu semuanya kayaknya pusat kelangkaan kesenian tuh ada di Keramitan. Jadi contoh kayak leko, andir yang begitu-gitu kan semuanya ada di Keramitan. Tek-tekan lagi, tek-tekan, okoan dan sebagainya itu ada di Keramitan. Jadi setiap banjar punya tarian seperti itu. Nah itulah kita berkolaborasi dengan mereka. Jadi kita mengundang wisatawan datang, kita suguhkan tarian-tarian yang unik seperti itu. Jadi artinya sama-sama jalan Puri juga jalan, masyarakat pun juga menikmati seperti itu. Ya, jadi istilahnya wisata Puri yang berkembang. Nah, kalau di Tabanan berapa Puri yang ada dan apakah semua Puri juga punya konsep atau menawarkan seperti itu, Doji? Tidak semua. Tidak semua. Dari berapa total ada Puri? 16 Puri 16 ya? Puri. Jadi yang total melaksanakan wisata budaya itu mungkin sekarang ada baru 3 atau 4 lah. Oke. Puri Anyar, Puri Keramitan, Puri Anom sekarang sekarang Puri Anom Tabanan. Terus kemudian saya nggak tahu di daerah-daerah Margo itu apa, Kupuh mungkin juga. Padahal mungkin masing-masing Puri ini punya keunikan tersendiri, punya story tersendiri, atau mungkin juga punya tradisi, punya kesenian atau punya potensi lain yang bisa menjadi daya tarik pariwisata. Ya, masing-masing Puri ada. Masing-masing Puri ada punya keunikan sendiri-sendiri. Gitu. Nah, saya bisa cerita yang di Keramitan ya, yang karena saya alamin gitu. Saya alamin apa yang terjadi di Keramitan itu sebenarnya sudah dari sejak lama. Awalnya di Puri Anyar dulu, Puri Anyar Keramitan. Puri Anyar di Keramitan kan ada 3 Puri. Puri Agungnya, Puri Anyar, Puri Jambi. Nah, semuanya keluar dari satu tempat ini, satu leluhur yang di Puri Agungnya ke Puri Anyar. Nah, Puri Anyar kebetulan kita punya Tuaji di situ, Om lah, Tuaji Oko dan Tuaji Rai yang kebetulan beliau tuh terjun di pariwisata. Beliau yang dulu membuka lahan untuk membuka wisata Puri itu. Jadi dengan tarian mengeluarkan membentuk juga tarian tek-tekan itu beliau dulu. Jadi keunikan-keunikan itulah ditampilkan kepada wisatawan, akhirnya wisatawan tertarik, lumayan bagus, rame gitu. Ya, bagaimana perkembangannya saat ini kalau yang di Puri di Keramitan? Di Puri gedenya, nah ini kemarin terbentur dengan COVID itu, jadi sempat stuck diem. Memang kan semuanya semua sektor semua diem kan itu, termasuk pariwisata juga kan gitu. Nah sekarang sudah mulai berangsur lah. Datang tamu-tamu keluarga dulu yang kecil-kecil dulu, berapa orang gitu. Nah kalau dulu udah bos-bosan itu, udah karena tamunya banyak kan dulu, dan travel agent pun marak di Bali dulu banyak gitu. Menawarkan paket itu ya, menawarkan Puri. Ya betul, menawarkan paket itu. Nah, kalau sebenarnya bicara segmen pasar atau market wisata budaya atau wisata Puri ini misalnya dengan berbagai kemasannya, itu sebenarnya segmen pasar, target pasarnya apa, Doi? Sehingga ini kan mungkin nanti akan ada kaitan terhadap pengembangan wisata Puri, kemudian juga bicara aspek promosinya gitu. Ya, kalau ininya sih apa tadi ditanya tuh? Segmen pasarnya, apakah lebih kepada family atau mungkin kepada grup atau seperti apa gitu?
grup sih biasanya. Grup. Family ini kan kebetulan mereka tuh datang terus ulang tahun ibunya, mamanya, mereka merayakan ya, di Puri. Seperti itu. Iya. Kalau dulu tuh grup yang kita harapkan banyak datang. Terus Eropa, Cina, Jepang itu banyak yang datang. Nah sekarang Polandia mulai sedikit-sedikit lah gitu. Jadi ya kita sih berharap seperti dulu lagi lah. Apa yang menjadi kendala atau dalam pengembangan wisata Puri atau wisata budaya di Puri sejauh ini, Ki? Kendalanya ya selama ini sih tidak ada kendala sih. Kendalanya ya karena kita sudah biasa melakukan seperti itu ya. Proses seperti apa, persiapannya sudah terbiasa lah. Dan kita juga merekrut karyawan, staff gitu ya dari masyarakat gitu. Oke. Jadi pengembangan wisata Puri sebenarnya adalah community based tourism gitu ya. Ada pariwisata yang berbasis komunitas, masyarakat tempat dilibatkan, dan juga berbasis activity yang real, otentik kan begitu. Menawarkan Bali yang otentik atau pengalaman-pengalaman yang memang nggak bisa didapatkan wisatawan di tempat lain. Apakah seperti itu? Iya betul, betul. Jadi ya uniknya di situ lah, gitu. Jadi mungkin tamu wisatawan yang datang dari luar itu datang ke sini, Bali itu seperti apa sih? Yang dilihat kan adat budayanya, kemudian terus mereka kagum lagi ada kerajaan-kerajaan itu masih eksis lah gitu. Terus dari kerajaan tersebut ditampilkan lah gimana sih kehidupan raja di zaman dulu, kita buat seperti itulah kepada mereka gitu. Jadi mereka tuh akhirnya menerima dengan akalnya, dia benar seperti ini, kerajaan zaman dulu seperti ini, seperti itu. Jadi mereka mengerti lah gitu. Jadi kalau memang seperti ini, apakah wisata Puri ini yang ketika Bali mengkonsepkan dirinya sebagai pariwisata budaya begitu, apakah wisata Puri ini atau pengembangannya bisa menjadi motor penggerak atau malah juga bisa menjadi lokomotif, salah satu juga yang menjadi poin plus bagi pengembangan pariwisata budaya di Bali? Yang kira iya sih. Cuman kan kita perlu dukungan juga gitu. Nggak mungkin kan wisata Puri itu kita kelola tanpa ada dukungan gitu. Itu yang paling penting dulu. Kalau sudah mungkin ya, kita berharap pemerintah tuh melihatlah seperti apa sih eksistensi daripada Puri itu, bisa dibantu edukasinya lah atau pemasarannya lah dan sebagainya, itu yang kita harapkan gitu. Jadi kita bersinergi lah dengan pemerintah. Kalau itu bersinergi mungkin ya dari pihak pemerintah juga merasa bangga bahwa wisatawan akan banyak ke Bali. Dan dari pihak Puri juga berterima kasih kepada pemerintah. Puri ada mendapat perhatian seperti itu. Jadi bukan diabaikan atau dicuekin gitu ya? Selama ini sih kalau saya bilang dicuekin nanti salah. Selama ini sih ada sih perhatian sedikit-sedikit tuh ada. Nah kayak kemarin ada latihan untuk menjelang hari raya ulang tahun Tabanan. Kota Tabanan ke-529. Itu kan mereka tentu untuk lokasi latihan dan sebagainya, terus gamelan gitu, sebagainya kita ada lengkap di Puri. Jadi mereka tuh latihan di Puri. Dan seperti itu hubungan kami dengan masyarakat dan juga dukungan kami kepada pemerintah dalam menyambut ulang tahun Tabanan nantinya ini tanggal 29 ini. Jadi latihan dari setiap kemarin 4 kecamatan ya, 4 kecamatan yang dilatih di Puri, latihannya di Puri, Selamadag Barat, Selamadag Raya, dan Timur dan Keramitan. Itu latihan dipusatkan di Puri Keramitan dari mulai tadi malam. Gitu, seperti itu. Apa mungkin tadi ketika Atu kan berharap ada harapan, ada perhatian dari pemerintah. Apa bentuk realnya yang bisa mungkin diprogramkan oleh pemerintah untuk bagaimana menguatkan identitas Puri, kemudian juga menggarap potensi pariwisata budaya atau wisata Puri? Apa yang real harus dilakukan oleh pemerintah, atau dari sisi konsep misalnya pengembangan juga seperti apa? Apakah harus juga ada sinergi dengan destinasi lain gitu, sehingga ketika ada wisatawan mengunjungi destinasi A yang mungkin berdekatan atau
melewati Puri, jangan sampai Puri dilewatkan begitu. Iya. Ya, harapan kami seperti itu. Jadi yang kita harapkan pemerintah itu memberikan memberikan jalan lah kepada kami. Kalau memang ada istilahnya bantuan gitu ya, bantuan dana kepada untuk pelestarian budaya itu, terutama Puri itu kemana ya, biar pemerintah menginfokan ke kita, kemudian memandu kita. Harusnya kita seperti apa, bersurat atau apa atas bantuan daripada pemerintah, kemana jalurnya dan sebagainya. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Nah, selama ini kami kan awam nih, dengar sih iya ada dari pusat ada bantuan karena pelestarian budaya bla bla bla, cuman kami kemana, melalui siapa, bagaimana, nah itu yang kami belum paham gitu. Oke, termasuk tadi adalah konsep sinerginya dengan destinasi lain gitu ya, pengemasannya. Destinasi lain sih sebenarnya tidak perlu harus dibanding-bandingkan begitu, seperti itu. Jadi seperti Keramitan, ya itulah Keramitan gitu. Jangan sampai yang itu dioper ke sini budayanya ataukah culture-nya. Ya, jadi tetap masing-masing punya keunikan tersendiri, itu yang perlu disupport gitu ya. Seperti kami yang di Puri Keramitan itu, kita punya namanya Saran Agung itu. Memang kita sama sekali tidak jamah, artinya tidak rubah gitu ya. Karena itu ikon gitu. Jangan sampai kalau itu sampai dirubah, itu sudah hilang aura dan sebagainya, sudah hilang, taksunya hilang gitu. Gitu. Makanya kami paling ya servis dibersih-bersihin aja dan sebagainya, walaupun kelihatan gimana, ya itulah yang memang dari sononya memang begitu, kami nggak berani merubah juga gitu, seperti itu. Oke. Terakhir mungkin kalau bicara juga, kita kan bicara pelestarian budaya, Puri ini juga menjadi salah satu pusat pelestarian budaya. Bagaimana mungkin juga harapan pada keterlibatan anak-anak muda atau generasi muda baik di sekitar lingkungan Puri maupun di luar Puri, yang juga perlu kita bangun awareness, kesadarannya bahwa ini loh bagian dari peradaban Bali yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka saat ini dan juga kehidupan mereka di masa depan gitu. Jadi Puri welcome, itu satu. Jadi Puri ada fasilitas. Kita juga punya gamelan satu barung lengkap. Nah, tapi kan di masyarakat sekarang sudah beda dengan yang dulu. Seperti Banjar-Banjar kan sudah punya fasilitas lengkap juga, gong dan sebagainya. Nah, tapi suatu ketika anak-anak muda nih terutama membuat kegiatan gitu, mungkin mereka tuh dengan cara gabung lah, Banjar ini, Banjar B, Banjar C dan sebagainya, gabung membuat sesuatu. Kadang dia minjem tempat di Puri, terus fasilitas di Puri dipakai seperti gamelan-gamelan, ada silakan gitu. Jadi itu ininya kita. Jadi kita welcome semua, apapun kegiatan masyarakat yang memang Puri dibutuhkan oleh mereka, silakan dipakai. Gitu, seperti itu. Terakhir, Puri adalah menurut Tiang juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peradaban Bali atau sejarah Bali, dan mungkin juga bisa menjadi penjaga peradaban Bali itu sendiri. Harapan Atu terhadap seperti apa eksistensi Puri ke depan, dan juga bagaimana peran Puri mampu menggerakkan perekonomian, khususnya juga kita bicara pasca pandemi ini, dan membangkitkan pariwisata Bali sebagai sebuah closing statement. Ya, harapan kami ya seperti tadi yang saya sebutkan itu. Jadi ya kami mohon juga perhatian daripada pemerintah, terus kemudian Puri itu kembalikan lagi eksistensinya seperti dulu. Jadi otomatis tanpa kita promosi pun mungkin tamu-tamu akan pasti ingin melihat keaslian, tatanan dan sebagainya, itu aja sih. Jadi nggak perlu kita promosi banyak-banyak. Pemerintah utamanya, pemerintah ini harus sedikit fokuslah ke sana. Jangan sampai dicuekin, itu harapan kami, jangan sampai Puri itu dicuekin gitu aja. Karena cikal bakal kota walaupun Bali ini pada umumnya itu semua awalnya dari situ.
gitu. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi akar budaya dan peradaban Bali adalah di puri sebenarnya. Puri, ya. Dan akar ini kan harus terus dirawat sehingga Harus dirawat batang, sebenarnya. ranting, Betul. bunga dan buah misalnya dari pariwisata sekarang ini yang seperti dibilang oleh Pak Ketua DPD Hanura Bali, Pak Kadek Arimbawo, bahwa pariwisata ini sebeli pohon gitu. Akarnya ini harus dirawat. Jadi harus akarnya dirawat. Ini puri ini juga harus kita rawat. Sampai itu kalau itu sudah istilah layu ya, kalau layu tanpa dirawat itu udah jangan berharap ada buah yang manis gitu. Oke. Semua Niki, Adu sudah berbagi dengan kita dan mungkin ini juga menjadi pengingat atau warning call juga lah bagi kita semua bahwa kita jaga eksistensi puri, kita dorong bersama-sama. Puri juga tidak hanya punya peran sosial, kultural, tapi puri juga bisa menjadi penggerak ekonomi, masyarakat sekitar minimal dan Bali juga secara umum. Terima kasih Atu Suksuma Niki sudah berbagi. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Om Santi. Om.